Udah nih, tapi udah tutup linknya. Atau aku chat bapak itu aja nggak sih? Dari email. Kat, lagi ngapain? Ini lagi ngirimin Pak ada email. Aku lupa ngirim tugas. Tugas yang mana? Ya kemarin yang bapak itu kasih. Aku kayaknya juga lupa deh. Tugas yang video kemarin ya? Iya. Deadline-nya kapan memang? Minggu kemarin sih. Lamaan nggak sih? Aku juga lupa ngirim lagi. Harus di email nggak sih untuk bukakan linknya? Makanya aku ini mau ngirimin ke bapak itu. Email bapak tuh apa sih emang? Ini nih. Loh, kok pesannya kayak gitu yang dikirim? Kenapa emang? Kan itu nggak sopan. Sopan-sopan aja sih. Itu tuh nggak sopan, Catherine. Ngechat dosen itu harus pakai kata santun dan juga yang formal. Kamu aja ngucap salam tidak ada kayak gitu. Ini udah sopan sih. Itu nggak sopan, Catherine. Jadi bagusnya gimana ya Dit buat ngirim pesannya? Nah, jadi teman-teman untuk mengirimkan pesan sama dosen ataupun kita mengirimkan apapun itu sama dosen, entah itu via WA, via G-Drive ataupun via email, kita tuh harus mengirimkan pesan yang baik dan juga sopan dengan format minimal ada ucapan selamat pagi ataupun salam, ada perkenalan diri dan juga tujuannya dengan kata-kata yang sopan dan juga formal. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jika ingin mengirim pesan ke dosen, itu harus ada salamnya, pengenalannya, dan juga harus menggunakan kata-kata yang sopan. Seperti itu teman-teman. Kau habis dari mana? Ada rumah. Naik apa ke sini? Biasa. Kau sendiri aja. Iya aku sendiri sih, dari tadi aku datang. Mana yang lain? Entahlah, belum dapat info juga dari grup. Mas Hah? ada bapak itu? Seharusnya masuk, jam segini udah masuk dia sebenarnya. Tapi belum dapat info yang pasti. Tapi kau tumben sendiri kau. Biasanya kau sama kawan-kawanmu. Orang itu belum datang tuh. Ini lagi ikut chat di grup. Coba lah kau apakan dulu. Bilang cepat datang orang itu. Nanti terlambat lagi. Kita masuk bapak itu jam berapa? Ya sebenarnya bentar lagi sih masuk, tapi belum tahu. Mungkin 5 menit lagi lah. Kayak bapak itu ngabarin di grup lah. Bapak itu di LTK 6 kayaknya. Di atas. Kok bocor kan? Oh, Oh, udah lah. Kayaknya masuk lah kita ini kayaknya. Masuk kita? yalah. Alah, masuk dulu kita. Tapi pakailah dulu bajumu. Kok kayak gitu kau pakai? Ya kau bawa aja, Cok. Aku Lah. kan mau kasih ini aja. Mana boleh kayak gitu? Apa? Nanti aku kasih baju lem ini aja. Kan nggak tahu bapak itu. Enggak, kemarin kawanku tahu juga dia. Enggak, Cok. Nggak nampak, Cok. Nampak. Coba aku pakai dulu. Tuh. Nanti kancing, Cok. Tapi tetap juga kau nggak rapi kau pakai kayak gitu. Lupa lah. Aku lupa soalnya. Enggak lah, Bes. Mana cocok jadi mahasiswa kayak gini, Bes. Dari ini aja. Enggak lah. Ah, udahlah. Ngapain kita masuk kayak gini? Enggak boleh masuk ke lab kayak gitu. Di mana nih? Ya udah, pinjamlah bajumu sama kawan dulu baru bisa masuk. Nanti dikeluarkan juga kau. Jadi kalau contohnya ke kampus itu harus pakai kemeja, kalau nggak polosit, pakai sepatu, pakai celana pun nggak boleh koyak, harus rapi lah. Pangkasan pun harus rapi. Kalau kaos yang bergerak, itu boleh nggak? Itu sebenarnya nggak boleh juga, tapi tergantung ininya sih peraturan setiap mata kuliahnya gitu. Lah, Bes, aku pinjam dulu sama kawan gue Ya, ya. pinjam dulu sama Nanti kamu. kabari sama bapak itu kalau aku masih nyari baju ya. Oke. Izin telat ya, Pak. Nanti kok ya. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita ke kampus itu, kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Contohnya pakai bajuan yang rapi, kemeja, pakai celana yang sopan, sepatu. Jadi kita pun belajarnya happy dong. Jadi nggak ada teguran sama dosen lagi. Nah, itulah contohnya yang baik jadi mahasiswa. Nah, jadi teman-teman, tolong diikutin peraturan kampus. Bagi yang udah ada tuh peraturannya, tolong ditaati. Jangan seperti saya ini ya, yang suka hati aja. Oke.
Kenapa ya? Aku nggak tahu loh revisi itu kemarin itu kenapa salah terus di hasilnya. Nah itu, padahal kemarin sama yang diajarin sama ibu itu. Udah sesuai juga loh sama modul. Hasilnya juga pun aku rasa masih udah sesuai sama modul, tapi kenapa lah disuruh revisi ya? Gitu. Padahal hasilnya pun sama, yang dipakai tulis juga sama, di modul juga sama, apa yang diajarin juga sama, tapi kenapa revisi terus? Sudah 3 kali kita revisi. Kalau gini kita nggak terkejar dong untuk sampai ke deadline-nya. Yang udah ngumpul kelompok siapa ya? Kayaknya sih kemarin aku lihat kalau Matius. Matius ya? Iya sih, mereka kayaknya orang. Mereka aja ya? Iya sih, bisa aja. Tanya aja lo. Ya. Mat, tugas bapak itu udah aku kirim kan? Udah, yang mana itu? Yang kemarin yang aku mengerjakan Excelnya, kamu mengerjakan ini udah kan? Oh udah semua, kalau itu udah semua udah kirim, udah satu kelompok semua kita kirim semua. Oh, berarti kita udah lah ya. Tapi ini lagi apakan judul baru juga sih, tapi Itu kan proyek yang lain, oh iya sih. ya kan? Laporan kemarin kan yang perawatan perbaikan udah kumpul. Udah, kenapa tuh? Kenapa proyek? Kami dari kemarin tuh revisi aja. Kalau hasil analisa data dan juga hasil dari percobaannya itu udah sama loh, sesuai dengan modul, dengan diajarkan bapak itu. Tapi nggak tahu yang salah. Kalau dia tidak punya KMB. Boleh kami punya kan? Tanya ibu, bapak itu aja lah. Kami kemarin udah bilang kayak gitu. Kami udah minta tolong ajarin ulang. Tapi bapak itu tanya kawan-kawan aja yang udah ACS. Iya, bapak kan di sana banyak. Dia cuma bilang ini masih ada yang salah, diulangin aja, tanya aja sama kawan-kawan yang udah selesai kayak gitu. Ya, Terus kemarin aku lihat kawan kan udah ACS, jadi aku pengen tahu aja. Ajarin kami dong. Kan tujuannya kan beda, kami nggak bisa bantu juga lah. Tapi kan aku pengen lihat hasil analisa datanya aja, gimana cara buatnya, Enggak lah. bisa. Enggak lah, nanti sama sama Iya, sama pokoknya sama kami. mau, soalnya nanti Nanti kita kita kerja. plan. Iya. Kami pengen lihat aja, kami nggak mau coba, kan cuma contoh aja. Lu gue kasih tahu aja gimana. Kalau kasih tahu, kami juga lagi sibuk ini pun. lagi, kan ada tugas baru. Kita lagi tugas kami. Kita baru tanya bapak itu aja, Iya. kalau kelompok yang lain aja. Yang lain lah. Kami lagi ngerjakan tugas ini. Jadi kelompok di antara kelompok kita kan masih kelompok kami yang selesai. Ya kami juga lagi sibuk dapat praktikum baru. Gimana rupanya? Ya udah. Itu apa minta tugas orang itu biasa nanti template pula dimasukkannya model orang itu. Takutku nanti kalau kita ajarin ke mereka, nanti kalau salah yang kita ajarin mereka salahkan lagi kita kan. Terus kalau kita kasih tunjuknya kita nanti salah, nanti dibilang kelompok ini paling ngasih. Jadi kita terbawa nanti Iya, kan. nanti pikirnya dia Jadi salah lagi. Iya, salah lagi. Biar aja lah. Terus Tahu hasilnya namanya apa? orang itu. Juga. Aku tak suka dengan orang itu. Aku juga suka bang. Ya jauh lah, aku cuma nanya gitu. Apa sih? Pengen lihat contohnya aja. Kan kita nggak minta monitoring atau monitor langsung, kita minta diajarin. Pengen lihat hasilnya aja loh, mana terus jadi pembelajaran di kampus kita kan. Kenapa sebenarnya nggak ada persaingan kali ya? Mungkin sih. Padahal nggak mempengaruhi nilai mereka juga loh. Padahal kalau mereka ngajarin kita, mereka nggak pintar. Dan kenapa ya mereka iri apa gimana ya? Tahu sih. Sebenarnya nggak boleh gitu loh. Kita kan diajarkan ke kelompok kan bukan untuk merendahkan satu sama lain. Nah, jadi teman-teman, kita di Politeknik Negeri Medan kita diajarkan untuk puasa dan saling membantu satu sama lain. Walaupun memang kita berbeda dari kelompok satu dengan lainnya, bukan berarti kita tidak bisa membantu satu sama lainnya. Nah, kalau misalnya kita membantu juga pun, itu kita tidak akan merasa merugikan. Malahan kita tambah pintar dengan kita mengajarkan ulang dan mereka ulang jawaban ataupun pelajaran yang kita dapat selama kemarin itu. Jadi jangan takut untuk membantu satu sama lain ya teman-teman. Benar Jangan nggak? pelit-pelit, benar. Jadi kita harus selalu saling tolong menolong biar kita bisa mendapatkan nilai yang sama-sama bagus. Betul sekali bang Adi. Nanti ya teman-teman. Kayak gitu ya.